Mari bersama-sama kita sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Agus selaku pemateri pada sore hari ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadz. Selamat datang kembali di acara rutin KMMI. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua KMMI beserta jajarannya, para jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk yang pertama dan yang utama ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan nikmat iman Islam kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul walaupun dalam bentuk virtual dalam rangka menuntut ilmu yang insya Allah pahalanya akan mengalir terus hingga kita sampai akhirat. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita sudah memasuki kajian sirah yang insya Allah sudah memasuki materi tentang Rasulullah memulai berdagang. Jadi kisah Rasulullah ketika mulai berdagang seperti apa nanti akan diulas oleh Dr. Agus. Baik, sebelum waktu dan tempat kami persilahkan, ada sedikit kami sampaikan kepada para jamaah. Pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah melalui KMMI. Mudah-mudahan semua yang diinfakkan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami masih sangat mengharapkan partisipasinya dari semua baik itu pengurus dan para jamaah untuk mensupport kegiatan kami. Jika ingin mendonasikan rezekinya, sebagian rezekinya di jalan Allah, kami siap menerima dan insya Allah kami akan manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan dakwah kita bersama. Selanjutnya, seperti sudah kita lihat, bahwa kita sudah mempunyai channel yaitu video strip KMMI. Untuk itu mohon dukungannya kepada para jamaah untuk mensubscribe dan share serta pencet tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update dari channel kami. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Satu hal, insya Allah tiap minggu kita selalu mengadakan kegiatan kajian rutin yang insya Allah kita akan selalu mengupdate jadwal-jadwal yang sudah kita susun. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Dr. Agus karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, waktu dan tempat kami persilahkan, tapi sebelumnya mari acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir berjalan lancar. Saya kembalikan kepada Ustadz Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini atau di sore hari waktu di Abu Dhabi melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita. Allah lampangkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja, saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, serta Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dan juga menghimpun kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita membahas tentang sirah seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mengetahui bagaimanakah masa-masa kecil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini atau sore hari waktu di Abu Dhabi, kita akan membahas tentang bagaimanakah ya sisi entrepreneurship Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul ya yang ya ternyata beliau adalah seorang pedagang. Ya. Bahkan kalau meminjam istilah dari seorang pakar, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pedagang ini lebih lama daripada beliau menjadi seorang nabi. Ya. Ya. Jadi beliau berseloroh demikian. Artinya, ya, ternyata dari usia 12 tahun sampai umur 40 tahun itu beliau berdagang. 40 dikurangi 12, 28 tahun. Sedangkan beliau menjadi Rasul dari umur 40 sampai 63 tahun, berarti 23 tahun. Ya. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, kita tidak memperdebatkan tentang hal itu, tapi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW ya, memiliki satu sifat dan karakter, yaitu qadirun alal kasbi. Beliau adalah sesosok manusia yang ternyata ya, mampu untuk berusaha dan memiliki jiwa entrepreneurship yang sangat luar biasa. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya, dalam kitab beliau ya, dalam Sirah Nabawiyah, kitab beliau yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, beliau mengatakan bahwa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah turut dalam perjalanan dagang bersama pamannya Abu Talib. Ya.
tidak panjang dan tidak banyak yang diceritakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqil Makhtum. Ya. Tapi kalau kita buka dalam sirah yang lebih lengkap lagi, yaitu dalam kitab sirah karangan karangan Ibnu Hisham, ya. Di situ hadirin khotaliman rahimakumullah, ada satu riwayat panjang, ya, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, saya ambilkan sebagiannya. Di mana di situ dikatakan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Talib pergi ke Syam, ya, dan Nabi SAW ikut bersama dengannya. Ya, disinilah, ya, Nabi SAW ikut pertama kali bersama dengan pamannya dalam ekspedisi dagang. Dan bukan Abu Talib saja, ya, ternyata juga bersama dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Ketika mereka menjumpai seorang rahib, tentunya berada di perjalanan mereka, maka mereka singgah dan berhenti. Ya. Lalu seorang rahib pun keluar menemui mereka. Padahal biasanya pada waktu-waktu sebelum itu, ya, rahib tersebut nggak pernah keluar daripada tempat dia beribadah, nggak peduli, ya, dengan musafir ataupun para pedagang-pedagang yang lewat ini. Ya. Tapi kali ini rahib tersebut sampai keluar daripada tempat dia beribadah. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari berkata, lalu kemudian orang-orang Quraisy ini meletakkan perbekalan mereka. Kemudian rahib itu pun membuka jalan, ya, artinya memberikan laluan, ya, kepada orang-orang Quraisy tersebut sehingga kemudian bisa menjumpai dia di hadapan. Ya. Lalu kemudian rahib tersebut memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, ya, anak ini, ya, Sayyidu Rabbil Alamin. Ya. Beliau mengatakan bahwa anak ini akan menjadi penghulu semesta alam. Subhanallah. Ya. Anak ini, kata rahib tersebut, akan menjadi penghulu, ya, semesta alam. Anak ini akan menjadi rasul dari Rabbul Alamin. Anak ini akan menjadi utusan daripada Tuhan alam semesta, yang akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Secara mengejutkan, ternyata rahib tersebut, ya, menghampiri Nabi SAW, lalu kemudian memegang tangannya dan mengatakan hal tersebut, ya, bahwa anak ini akan menjadi pemimpin, anak ini akan menjadi penghulu bagi semesta alam, dan anak ini akan menjadi utusan daripada Tuhan, ya, dan anak ini akan membawa rahmat bagi alam semesta. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, para pembesar Quraisy saat itu bertanya-tanya, dari mana engkau tahu? Lima alim tadzalik. Dalam riwayatnya demikian. Lima alim tadzalik. Dari mana engkau tahu? Rahib ini kemudian mengatakan, sebenarnya semenjak kalian tiba di Aqabah, ya, tidak ada bebatuan, tidak ada pepohonan, melainkan mereka bersimpuh sujud, ya, dan mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Selain itu, kata pendeta ini, aku juga dapat mengetahui dari tanda kenabian yang berada di bagian bawah, ya, tulang rawan bahunya yang mirip seperti buah apel. Jadi di dekat walikat kalau istilah kita, ya, di bagian belakang dari tulang rawan bahu, hadirin khotaliman rahimakumullah, itu ada tanda kenabian seperti buah apel. Itu juga hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, yang pernah dicari-cari oleh Salman Al-Farisi, sebagaimana dalam kisah keislaman beliau, ya. Salman yang berasal dari Persia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, ya, untuk mencari-cari suatu kota yang banyak, ya, suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Ketika beliau sampai di sana, yaitu Yathrib atau Madinah, Salman kemudian mendengar, ya, tentang berita kota Yathrib atau Madinah ini kedatangan seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka Salman berusaha menguji, ya, betulkah ini adalah seorang nabi yang dijanjikan. Salman kemudian bekerja di salah seorang pemilik kebun kurma. Dia diberikan gaji dan diberikan upah, ya, sebagian daripada hasil panen kurma tersebut. Maka kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan kemudian mengatakan ini adalah sedekah. Ternyata Nabi SAW, ya, menerima, lalu kemudian Nabi mengajak kepada para sahabat untuk makan. Salman melihat bahwa Nabi SAW tidak ikut makan. Lalu kemudian berikutnya Salman juga, ya, mengumpulkan kurma-kurma sebagai upah daripada kerja dia. Lalu datang kepada Nabi SAW dan kemudian mengatakan ini adalah hadiah dariku. Ya, kali ini
Salman melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk makan dari kurma tersebut, dan beliau juga ikut makan daripada kurma ya, yang dihadiahkan oleh Salman. Lalu Salman kemudian berusaha melihat-lihat dari bagian belakang Nabi SAW. Nabi SAW kemudian ya menurunkan sedikit ya, daripada pakaiannya, dan kemudian disitulah Salman melihat tanda kenabian ya, yang memerah sebesar sebesar buah apel yang berada di bagian bawah daripada tulang rawan bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kemudian Salman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah ya, ternyata rahib ini juga ya, belum mengatakan bahwa ya, bebatuan, pepohonan itu sujud kepada Nabi SAW. Dan juga kata beliau, aku bisa tahu dari tanda kenabian. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahib itu kembali ke dalam dan menyiapkan makanan. Ya. Ketika rahib itu mendatangi rombongan Quraisy itu lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di antara unta-unta. Rahib ini kemudian berkata, tolong utuslah beberapa orang untuk menjemputnya ke sana. Artinya, tolong utus orang ya untuk menjumpai Nabi yang sedang dekat dengan unta-unta itu, lalu kemudian ya ajak kemari. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dan saat itu Nabi dinaungi dengan sekumpulan awan di atas beliau. Ya. Ketika rahib itu mendekati rombongan, dia temukan mereka tengah berebutan mencari naungan dari bayang-bayang pohon itu. Ya, artinya berusaha untuk kemudian berlindung ya, agar jangan sampai kena dengan terik matahari. Ya. Anehnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, justru bayang-bayang pohon itu menaungi Nabi SAW. Rahib itu kemudian mengatakan, coba kalian perhatikan, bayang-bayang pohon ini justru menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di akhir daripada riwayat sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini, ternyata rahib tersebut ya, mengulang-ulang pesan, mewanti-wanti kepada Abu Thalib untuk membawa pulang ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, kembali bahwa usia 12 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ikut dalam ekspedisi dagang. Hanya saja ya, di tengah perjalanan sebelum sampai ke Syam ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga rombongan berjumpa dengan rahib tersebut dan diminta untuk kembali ke Mekah demi keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Usia 12 tahun tadi Nabi ikut ya, tapi akhirnya kemudian beliau kembali. Tapi ya, berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ternyata mulai berdagang secara mandiri. Ya, ya, mulai berdagang secara mandiri. Ya. Al-Imam Ibnu Hisham ya, meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mulai berdagang bersama dengan As-Sa'ib bin Abu Sa'ib. Ya. Jadi Nabi sudah mulai berpartner dengan As-Sa'ib bin Abu Sa'ib ini. Dan hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi merupakan rekanan yang terbaik. Ya. Partner bisnis yang terbaik. Nggak pernah saling curang, nggak pernah berselisih, subhanallah. Ya. Padahal kalau namanya bisnis, ya, ketika kemudian setahun, 2 tahun, ya, akan mulai terlihat ya, bagaimana karakter asli daripada rekan bisnis ataupun partner bisnis itu. Tapi Nabi SAW ya, ternyata adalah seorang yang subhanallah, nggak pernah kemudian mencurangi. Begitu juga dengan Sa'ib bin Abu Sa'ib. Ya. Kemudian juga nggak pernah beribut, ya subhanallah. Hadirat perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diriwayatkan ya, kembali dalam Ar-Rahiqil Maktum ya, kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu asalnya adalah seorang yatim yang tidak memiliki harta. Karena beliau sendiri tinggal dengan Abu Thalib, dan Abu Thalib memiliki anak yang banyak. Abu Thalib juga bukan seorang yang kaya raya. Ya. Nah, yang menarik adalah kita lihat, sebelum Nabi memiliki modal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manajer perdagangan dari investor. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yang dipercaya ya, untuk kemudian menjalankan dan menjualkan barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang ataupun para pedagang di Mekah. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, ini yang kemudian dikenal bahwa Nabi SAW itu sudah menjadi manajer perdagangan.
ya. Karena beliau yang memanage, ya. Dan beliau yang mengatur bagaimana penjualan daripada barang-barang milik daripada orang-orang Quraisy. Ya. Di usia 17 tahun, tadi kan 12 tahun, Nabi kembali lagi. Ya. Di usia 17 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan ke luar negeri. Subhanallah. Ya. Umur 17 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memimpin ekspedisi perdagangan ke luar negeri. Ya. Kita umur 17 tahun, ya, masih belum kemana-mana. Tapi Nabi SAW kita lihat, ya, umur 17 tahun, beliau sudah memimpin ekspedisi perdagangan ke luar negeri. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala, tercatat dalam kitab-kitab sirah, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah memimpin ekspedisi perdagangan Khadijah, artinya, ya, barang yang dimiliki Khadijah ini sebanyak 4 kali. Ke Syria, Jurash, Bahrain, ya, bahkan ke Yaman. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang pedagang. Ya. Dan, ya, beliau sempat menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang pedagang, Khadijah ini sudah sering, ya, mempercayakan barang dagangannya untuk dibawa oleh orang. Ya. Tentunya dengan cara mudharabah, dengan cara bagi hasil. Ya. Dan kali ini Khadijah mendengar bagaimana seorang pemuda, ya, yang merebut hati dari masyarakat di Mekah saat itu, terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya. Ya. Maka Khadijah radhiyallahu anha kemudian tertarik. Ya. Dan Khadijah radhiyallahu anha mempercayakan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi mudharib, untuk menjadi manajer perdagangan dari barang-barang yang dimiliki oleh dirinya. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Khadijah kemudian menguji 2 hal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menguji yang pertama adalah dengan safar, ya, dengan perjalanan jauh, dan dia mempercayakan Maisarah selaku budaknya untuk menjadi utusan ataupun orang kepercayaan dirinya dan mengamati bagaimanakah yang dilakukan oleh Nabi dalam perjalanan. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala, perlu difahami, ya, bahwa untuk mengenal seseorang, maka hadirin khotul iman rahimakumullah, ada sebuah kejadian yang menarik yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di mana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seseorang sambil menunjuk kepada orang lain, ya, kamu kenal nggak dengan dia? Ya. Kata orang ini, aku kenal. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, pernahkah engkau melakukan safar dengan orang itu? Ternyata orang ini mengatakan, enggak, belum pernah. Umar kemudian mengatakan, ya, pernahkah engkau menginap bersama dengan dirinya? Artinya bermalam dengan orang itu. Dikatakan lagi, enggak pernah. Yang ketiga Umar bertanya, pernahkah engkau bermuamalah, engkau berinteraksi berkaitan dengan uang dengan berkaitan dengan harta dengan dirinya? Lagi-lagi orang ini mengatakan, tidak, belum pernah. Maka Umar kemudian mengatakan, idhab fa innaka la ta'rifu. Pergi kamu, sesungguhnya engkau belum mengenal dirinya. Ya. Jadi kembali bahwa Khadijah radhiyallahu anha, ya, beliau mendengar bahwa ada seorang pemuda yang al-amin, seorang pemuda yang terpercaya, yang jujur, maka Khadijah menguji dengan 2 hal. Ya. Tadi sebagaimana yang Umar katakan, bahwa ketika seseorang itu melakukan perjalanan jauh, ya, maka di situ hadirin khotul iman rahimakumullah akan terlihat, ya, bagaimanakah karakter asli dari seseorang. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1804 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1927, Nabi SAW mengatakan, as-safar qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab atau siksaan. Ya. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Ya. Safar itu menjadikan kita, ya, sulit makan, sulit minum, sulit tidur. Ya. Walaupun kita berada di pesawat yang AC, tapi nggak nyaman. Ya. Tidur dalam keadaan duduk, ya, dengan lutut kadang bersentuhan dengan tempat duduk, ya, kadang di samping kita pengen lewat untuk kemudian buang hajat, ya, kadang kita berada di
pinggir, tapi orang lalu lalang dan lain sebagainya. Ya. Fa'idha qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Nabi SAW mengatakan apabila urusan safar kalian selesai, segeralah kembali kepada keluarga. Ya, karena ya, no place like home. Ya. Tidak ada tempat yang senyaman daripada rumah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi dengan safar ini, Khadijah ya, menyuruh kepada Maisarah untuk melihat ya, bagaimanakah keadaan dan kondisi daripada pemuda yang masyhur dan menjadi buah bibir ini, yaitu Nabi SAW. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab ada kalimat as-safar yusfir. Ya. As-safar yusfir. Safar itu ya, membuka dan menelanjangi seseorang. Ya. Artinya dengan kita jalan bareng tuh jadi kelihatan. Ya. Kalau lagi di pengajian di Abu Dhabi, ya, pengajian di KBRI, pengajian di rumah masyarakat, dia bisa mematut-matut diri, diam, jaim, jaga image. Ya. Tapi ketika jalan bareng, kelihatan. Ya. Jalan-jalan misalkan kalau di Abu Dhabi, apa ya, saya agak lupa ya. Apakah Sendun misalnya gitu ya. Bagaimana kita kemudian menggunakan mobil 4-wheel, kita menginikan di pasir. Kelihatan bagaimana dia penakut ataukah tidak, ya. Bagaimana dia orang yang maaf, suka keluar kata-kata yang tidak baik ketika dia terkaget-kaget dan lain sebagainya. Ya. Jadi dengan safar, dengan perjalanan bersama, itu akan kelihatan karakter seseorang. Ya. Yang kedua, Khadijah menguji Nabi SAW dengan ya, harta. Ya. Di mana dalam riwayat bahwa Khadijah radhiyallahu anha, ya, hadirin khotaliman rahimakumullah, mempercayakan ya, barang dagangan yang terbaik, ya, mempercayakan begitu banyaknya harta dalam kafilah dagang yang dipimpin oleh Nabi SAW. Ya. Jadi dalam riwayat bahwa ya, Khadijah radhiyallahu anha, walaupun sebelumnya ini sudah juga mempercayakan kepada orang untuk membawa hartanya, mendagangkan, menjualkan dagangannya, ya, tapi untuk yang dibawa dengan Nabi SAW ini, itu adalah ahsan, yang paling terbaik, yang paling terbanyak, ya, yang dipercayakan Khadijah kepada seseorang. Ya. Nah, pulang, Maisarah itu menyaksikan banyak peristiwa aneh yang mengagumkan, ya, bersama dengan Nabi SAW. Ya. Aneh ini tentunya, tadi saya katakan, bagaimana alam itu tunduk kepada Nabi SAW. Maisarah itu menyaksikan, ini bukan orang biasa. Ya. Dia juga memperhatikan budi pekerti Nabi SAW. Ya. Sebelum lanjut, saya ingin mengatakan bahwa Maisarah ini adalah budak Khadijah, ya, laki-laki, ya, bukan perempuan. Di kita Maisarah itu nama perempuan. Ya. Ya. Jadi tidak semua yang ada tak marbutoh atau dibacanya oh itu adalah perempuan, tidak semuanya. Ya. Jadi di sini Maisarah adalah budak laki-laki dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kembali bahwa Maisarah melihat bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana jujurnya. Ya. Semua ini kemudian diceritakan kepada Khadijah. Ya. Ketika kembali daripada misi perdagangan yang menguntungkan itu. Ya. Inilah yang menjadikan Khadijah semakin tertarik dengan Nabi SAW. Sehingga dalam riwayatnya, Khadijah kemudian memintakan kepada pamannya, ya, Amr bin Sa'ad, ya, untuk kemudian menyampaikan kepada keluarga Nabi SAW agar ya, dirinya siap untuk dipersunting oleh Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau kita punya anak perempuan, kalau kita punya anak putri, ya, maka kita boleh aktif, dan itu merupakan tradisi dari sahabat dan salafus soleh. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab punya anak Hafsah, ya, maka ditawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Ya. Utsman mengatakan bahwa wahai Umar, untuk saat ini aku belum memilih. Ya. Artinya belum bisa untuk menikah karena baru saja ditinggal wafat oleh putri Nabi SAW. Ya. Umar sempat mengatakan bahwa ya, aku itu kesal kepada Abu Bakar. Karena kenapa? Kalau Utsman langsung ada jawabannya bahwa dia nggak nerima. Ya. Abu Bakar itu ketika ditawarkan itu nggak ada jawabannya. Ya. Dan kemudian ya, tidak lama berselang Nabi SAW
melamar Hafsah dan menikahinya, Abu Bakar baru kemudian bertanya, "Ya Umar, apakah engkau kesal dengan aku ketika engkau menawarkan Hafsah dan tidak aku jawab?" Kata Umar, "Iya." Ya. Kalau Utsman jelas ada jawabannya, dia nggak terima. Ya. Tapi engkau nggak ada kabar. Abu Bakar kemudian mengatakan bahwa aku tahu bahwa Nabi SAW bermaksud untuk menikahi Hafsah. Ya. Maka aku nggak berani menjawab. Tapi aku juga nggak mengatakan menolak karena ya boleh jadi Nabi SAW tidak jadi untuk kemudian melamar Hafsah. Ya, maka aku diam. Sampai kemudian ya Nabi pasti dan kemudian menikahi Hafsah, barulah aku ceritakan kejadian ini. Ya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya. Di sini boleh seorang ayah itu aktif untuk mencarikan pasangan yang soleh bagi putrinya. Dan itu tradisi salafus soleh, tradisi sahabat dan salafus soleh. Ya. Kita kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur 17 tahun, beliau sudah menjadi manajer perdagangan. Ya. Bagaimana beliau membawa barang-barang dagangan milik orang-orang Quraisy dan beliau kemudian jual. Ya. Di sini kemudian dengan cara mudharabah, dengan cara bagi hasil. Ya. Dan di antara yang paling besar, ya, mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi SAW untuk dibawa dan dijual adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memiliki reputasi yang baik. Bukan saja di kalangan masyarakat Mekah, tapi juga di tempat beliau berdagang. Ya. Ini luar biasanya Nabi SAW. Ya. Sudahlah masih muda, kemudian jiwa entrepreneurship-nya. Ya. Bahkan bukan itu saja. Nabi SAW itu sudah punya reputasi baik yang dikenal di Yaman, di Syria. Tadi saya katakan, ya, barang dagangan Khadijah saja yang sempat dibawa oleh Nabi SAW sebelum itu dalam riwayatnya adalah 4 kali. Ada yang ke Yaman, ke Jurash, ke Syria. Ya. Hadirin khotiman rahimakumullah. Dan di tempat-tempat Nabi membawa dagangannya ini, itu Nabi mendapatkan reputasi baik. Ya. Jadi dari buyer-buyer istilahnya, ya, dari para pembeli-pembeli di Yaman, ya, kemudian juga Syria, kemudian juga Jordania, kemudian di Irak, ya, di Basrah dan kota perdagangan lainnya, Nabi itu punya reputasi baik. Jadi udah dikenal. Ya. Subhanallah. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, jadi tadi 4 kali Nabi sempat bawa barang dagangan Khadijah sebelum nikah. Setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, tercatat bahwa Nabi SAW masih, ya, melakukan 3 kali ekspedisi dagang, ya, ke Yaman, Najd, dan juga Najran. Ya. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jiwa entrepreneurship Nabi SAW, ya, itu bukan cuma Nabi SAW membawa barang dagangan, ya. Bukan saja beliau kemudian melakukan ekspedisi dagang ke luar daripada kota Mekah. Ya. Bahkan beberapa pakar sejarah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki perdagangan besar pada musim festival dagang, ya, di pasar Ukaz, di Dzul Majaz, ya. Jadi Nabi SAW memanfaatkan pasar-pasar yang ada di Mekah. Ketika ada festival dagang, kalau kayak kita mungkin di Malaysia misalnya ada suka pasar malam, ya, di pindah-pindah, ya, hari ini malam ini di distrik di distrik sini, kemudian distrik situ dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW di Mekah juga demikian. Ya. Belum memanfaatkan pasar-pasar yang ada. Ada Suk Ukaz, ya. Pasar Ukaz, Dzul Majaz, Dzul Majinnah, dan lain sebagainya. Ya. Dan Nabi SAW, ya, itu melakukan perdagangan di sana. Ya. Bukan saja memanfaatkan dari tempat-tempat yang ada di Mekah. Nabi SAW juga, ya, memanfaatkan musim-musim ketika orang-orang itu berkumpul. Ya. Ya. Bagaimana ketika musim haji? Oh, Ustaz, ada haji? Betul. Ya. Orang-orang Mekah juga mereka melakukan haji. Ya. Cuma hajinya ini penuh dengan kemusyrikan dan kemaksiatan. Ya. Di mana kemusyrikan itu mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi demi
berhala-berhala. Dan kemaksiatan adalah mereka melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang dan bernyanyi-nyanyi. Ya. Tapi kembali bahwa di sini ketika musim perkumpulan, Nabi SAW memanfaatkan untuk berdagang. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan karir dari Nabi SAW, ya, ini kita lihat. Ya. Ini sambil kemudian saya pinjam istilah-istilah modern. Ya. Bagaimana yang pertama, Nabi SAW ya, dari mulai berusia 8 sampai 12 tahun. Ya. Karena ketika Nabi SAW dipelihara oleh ibunya, hadirin khotul iman rahimakumullah, sampai Nabi SAW berumur 6 tahun. Ya. Dan kemudian Nabi dipelihara oleh kakeknya. Lalu kemudian dipelihara oleh pamannya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, jadi pertama sekali ya, Nabi SAW itu menjadi pengembala, ya, fee based, ya, artinya beliau mendapatkan upah, udah aja menjadi, kalau istilah orang sekarang menjadi orang gajian, gitu ya, menjadi orang gajian. Bagaimana beliau menawarkan jasa, ya, kata Nabi SAW, aku dulu, ya, ar'a, ya, mengembalakan hewan-hewan ternak milik orang-orang Mekah ala qararid, ya, untuk kemudian mendapatkan upah dari apa yang aku lakukan. Ya. Jadi ibaratnya yang pertama itu Nabi SAW menjadi fee based, ya, menjadi orang gajian. Yang kedua, hadirin khotul iman rahimakumullah, ya, setelah Nabi SAW menjadi orang gajian, yang kedua yang tidak kalah menariknya adalah Nabi SAW itu magang bersama pamannya. Itu usia 12 tahun. Atau yang dikenal dengan internship. Ya. Bagaimana beliau magang? Ya. Mengamati bagaimana cara pamannya berdagang, ya. Melihat bagaimana situasi pasar, menambah wawasan dia, ya. Bagaimana perjalanan yang aman, bagaimana cara membawa dagangan dan lain sebagainya. Ini perlu perlu pengalaman, ya. Dan itu dilakukan Nabi SAW dengan cara magang kepada pamannya, ya. Barang apa yang diminati oleh orang-orang di Yaman tentu berbeda. Makanya dalam surat Quraisy dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim liilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita syita washaif. Nah, ya. Nabi SAW itu jadi tahu kalau musim dingin kemana, kalau musim panas kemana, kalau ke Yaman bawa barang apa, kalau ke Syam bawa barang apa, lalu kemudian ya dari sana ya ke Mekah itu bawa barang apa, itu Nabi hadirin khotul iman rahimakumullah magang, internship. Ya. Yang berikutnya hadirin khotul iman rahimakumullah, tadi saya katakan, ya, Nabi mulai buka bisnis sendiri, ya, menjadi bisnis manager, ya, menjadi bisnis manager dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Ya. Lalu kemudian usia 17 tahun, Nabi SAW menjadi investment manager. Ya. Bagaimana Nabi SAW ya, mendapat kepercayaan dari para saudagar-saudagar di Makkah untuk kemudian modal dan dagangannya ini dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Lalu umur 25 tahun, Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Ya. Karena Khadijah punya perusahaan, Nabi juga kemudian sudah banyak mengambil keuntungan dari perdagangan-perdagangan beliau sebelumnya, dari usaha beliau sebelumnya, maka ketika Nabi menikah dengan Khadijah, beliau menjadi business owner, pemilik bisnis. Ya. Kalau tadinya Nabi SAW sebagai manajer saja, ya, maka kemudian Nabi SAW menjadi business owner. Ya. Dan hadirin khotul iman rahimakumullah, ya, para ulama mengatakan, di antaranya dalam kitab Muhammad Trader, Muhammad At-Tajir, ya, dikatakan bahwa ketika beliau diangkat menjadi Rasul, maka beliau menjadi financial freedom. Ya. Menjadi financial freedom. Bagaimana beliau memiliki keleluasaan. Jadi beliau sudah terbebas daripada masalah-masalah ekonomi. Ya. Subhanallah. Ya. Inilah perjalanan karir dari Nabi SAW. Dari yang tadinya orang gajian, lalu beliau magang bagaimana untuk bisnis, lalu beliau memulai bisnisnya sendiri, ya. Lalu beliau kemudian menjadi manajer, ya, dari modal ataupun dagangan milik daripada saudagar-saudagar Quraisy. Ya. Lalu beliau kemudian menjadi owner, ya,
Dan yang terakhir beliau benar-benar freedom dari masalah-masalah finansial. Bismillah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memotivasi kepada kita tentang jiwa entrepreneurship ini. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Rafi' bin Khadij, ditanya kepada Nabi SAW, Ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik? Nabi SAW kemudian mengatakan, amalur rajul biyadih, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya. Artinya pokoknya segala usaha yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan pekerjaan yang terbaik dibandingkan meminta-minta. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, lian ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma yamshi bihi ilal jibah. Seseorang mengambil tali temali alhamdulillah. Lalu kemudian orang tersebut dengan tali temali itu berangkat ke hutan dan kemudian mengambil ranting-ranting kayu-kayu, lalu kemudian dia jual, itu adalah lebih mulia daripada orang yang meminta-minta, baik dikasih apalagi nggak dikasih. Jadi walaupun kerjanya kasar, walaupun kerjanya meletihkan, dia bagaimana ke gunung, bagaimana ngambil ranting-ranting kayu-kayu, lalu kemudian dia jual, mungkin tidak seberapa, tapi itu lebih mulia, kata Nabi SAW, daripada seseorang meminta-minta. Jadi seseorang itu bekerja dengan tangannya. Yang kedua, Nabi menjawab bahwa pekerjaan yang paling baik adalah wa kullu bai'in mabrur. Bagaimana semua perdagangan yang baik. Perdagangan yang baik artinya dari komoditi yang dijualnya tidak ada yang haram. Dari akad transaksinya tidak ada manipulatif, tidak ada yang namanya berbohong dan lain sebagainya. Dan hadirin khotimah rahimakumullah, dari segi kemudian mengambil keuntungannya, setelah mengambil keuntungannya bagaimana infak dan zakatnya, hadirin khotimah rahimakumullah, itu merupakan pekerjaan yang terbaik kata Nabi SAW. Yaitu berdagang dan seseorang berusaha dengan dirinya. Hadirin khotimah rahimakumullah, dalam riwayat lain, Nabi SAW memuji kepada para pedagang. At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur, lagi terpercaya, kata Nabi SAW, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama para nabi, bersama orang-orang yang sidik, bersama para syuhada. Subhanallah. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi SAW mulai berdagang, dan kemudian mengasah terus jiwa entrepreneurship yang dimiliki oleh beliau, sehingga subhanallah betul-betul beliau memiliki muasafat yang disebut dengan qadirun alal kasbi. Dari mulai beliau tadi saya katakan menjadi fee based, bagaimana beliau menjadi orang gajian, sampai kemudian beliau menjadi financial freedom, bebas dari masalah ekonomi, nggak ada lagi istilah kekurangan dan lain sebagainya. Hadir khotimah rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW juga pernah memperingatkan. Nabi SAW juga pernah memperingatkan. Di mana Nabi SAW mengatakan para pedagang itu tukang maksiat. Ini Nabi SAW kemudian berteriak memperingatkan kepada para sahabat. Nabi SAW mengatakan bahwa hati-hati para pedagang itu ada tukang maksiat. Para sahabat bertanya, waqad ahallallahu al-bay'. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan perniagaan? Nabi SAW kemudian mengatakan, bala walakinnahum yuhdithun fayakdzibun wa yahlifun fayathamun. Kata Nabi SAW, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan perdagangan, tapi mereka itu sering berdusta kalau berbicara. Mereka itu seling palsu kalau bersumpah.
Jadi kalau dagang tuh, wallahi demi Allah nih bagus, ya. Demi Allah aneh jamin, demi Allah mudah untuk kemudian mengeluarkan sumpah-sumpah itu. Ya. Nabi SAW mengatakan hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian para pedagang-pedagang itu kemudian berdusta, apalagi berani bersumpah dan ternyata sumpahnya palsu. Ya. Saya ingat bagaimana cerita lucu ya zaman kecil dulu ya. Ini hanya sekedar joke ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ada orang pergi ke, saya nggak katakan Mekah lah, pokoknya ke Arab ya. Dan kemudian dilihat bagaimana baju dijual murah-murah ya. Dan kemudian ditulis ditanggung tidak luntur, ditanggung tidak luntur. Wah, ini udah murah ya. Kemudian juga warnanya bagus-bagus dan ditanggung tidak luntur. Ya, dia beli, dia borong. Kemudian hadirin khotul iman rahimakumullah, ini karena cerita lucu ya, joke ya, dijual di tanah air. Ya. Cuma beberapa hari ternyata dia didatangi oleh para pembeli tersebut. Mereka komplain. Ya. Katanya ditanggung nggak luntur, kok ini luntur semua. Wah, kata orang ini gimana ini? Ya. Ketika dia ke Arab lagi, dijumpai penjual tersebut. Ya. Dikatakan ente dulu ngejual, ya, katanya baju-baju ini ditanggung tidak luntur. Aneh beli, aneh jual ke tanah air. Mereka komplain semuanya. Ternyata baju-bajunya itu luntur. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya. Orang ini kemudian mengatakan ente yang salah. Ya. Kalau di Arab itu baca dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Jadi bukan ditanggung tidak luntur, tapi luntur tidak ditanggung. Subhanallah. Ya. Kadang begitu pandainya para pedagang bersilat lidah. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, sampai kemudian Nabi mengancam hal itu. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, apa rahasia kesuksesan Nabi SAW dalam berdagang? Ya. Yang pertama, ya, Nabi SAW berdagang itu dengan jujur. Ya. Nabi SAW itu berdagang dengan jujur. Ya. Bagaimana kejujuran Nabi SAW ini diperlihatkan. Ya. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agar jangan sampai kemudian menyembunyikan aib pada barang dagangan. Ya. Pernah Nabi SAW ya, melakukan sidak ya, kepada para penjual kurma. Dan kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma. Ternyata beliau dapatkan basah. Ya. Artinya, ini nanti pada saat ditimbang, akan membuat timbangan itu berat. Maka Nabi kemudian mengatakan, Man ghasyana falaysa minna. Ya. Orang yang menipu, maka dia bukan termasuk di antara kelompok kami. Yang kedua, Nabi SAW itu adil dalam perjanjian bisnis. Ya. Fair. Ya. Jadi tidak untung sebelah. Ya. Tidak hanya kepada pembeli, tidak hanya kepada penjual. Ya. Kalau misalkan sama-sama join, maka kemudian tidak berat sebelah, tapi fair. Ya. Perjanjian bisnis yang fair. Ya. Bahkan hadirin khotul iman rahimakumullah, saya dapatkan riwayat, walaupun belum saya pelajari riwayatnya, ya, di mana hadirin khotul iman rahimakumullah, orang-orang Quraisy merasa jealous, cemburu dengan kesuksesan Nabi dalam berdagang. Ya. Hingga suatu saat, ya, mereka itu ketika melakukan ekspedisi dagang, kan tadi saya katakan, orang Quraisy itu udah punya waktu-waktu dan tempatnya. Kalau musim dingin kemana, musim panas kemana. Ya. Ketika Nabi SAW melakukan ekspedisi dagang, dan mereka juga berangkat ke sana, mereka sudah kong kali kong untuk menjatuhkan harga. Ya, untuk menjatuhkan harga. Ya. Mereka berharap agar Nabi SAW ini tidak laku dagangannya. Ya. Tapi hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi cerdas. Ya. Nabi pandai melihat pasar. Ya. Nabi tahu bahwa ya, demand, ya, artinya permintaan dan orang-orang masyarakat ataupun buyer, pembeli itu banyak. Ya. Membutuhkan barang yang dibawa dari Mekah. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy ini kemudian menjatuhkan harga di bawah standar dengan maksud agar Nabi SAW ini dagangannya tidak laku, ternyata tidak mempan. Setelah barang dagangan orang-orang Quraisy ini habis, tetap pembeli-pembeli ini membeli kepada Nabi SAW. Ya. Karena barang-barangnya bagus, karena memang mereka butuh, ya. Sedangkan barangnya nggak banyak. Ya. Sehingga kembali ke Mekah ramai menjadi buah bibir, di mana orang-orang Quraisy yang lainnya rugi, dan Nabi SAW untung besar. Ya, jadi
fair. Nggak ada cara-cara untuk kemudian menjatuhkan seperti itu. Berbeda dengan kita sekarang. Ketika kemudian terjadi persaingan bisnis, aduh, subhanallah. Ya. Yang ketiga, di antara kesuksesan Nabi dalam berdagang adalah Nabi SAW nggak pernah membuat pelanggan komplain. Ya. Selalu menjaga janji. Ya. Kalau misalkan nanti saya akan bawa ya, dalam ekspedisi dagang berikutnya. Nabi penuhi janji. Ya. Dan Nabi selalu menyerahkan barang yang dipesan tepat waktu. Ini subhanallah. Ya. Ini subhanallah. Ya. Bagaimana kita belajar. Ya. Tidak sedikit hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Di mana ketika ada orang yang memesan, aduh lama sekali. Ya. Lama sekali. Ya. Bahkan bukan hanya lama. Ya. Itu ternyata sudah di luar daripada waktu yang disepakati. Yang berikutnya, rahasia kesuksesan dagang Nabi adalah Nabi itu bertanggung jawab. Ya, jadi sudahlah Nabi jujur, Nabi itu fair dalam transaksi bisnis, Nabi nggak pernah bikin pelanggan komplain, Nabi pandai membaca bagaimana kondisi pasar, Nabi juga orang yang bertanggung jawab. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya adalah ya, bagaimana ini istilah modern saya ambil, ya, saya mengutip ini, jujur saya mengatakan saya mengutip, bagaimana Nabi SAW ya berusaha agar kemudian pelanggan dan pembelinya itu merasa puas, ya, customer satisfaction, ya. Bagaimana agar buyer, pembeli dan pelanggannya itu puas, ya. Dan bukan saja itu, Nabi SAW memberikan pelayanan yang unggul, service excellent, ya. Bagaimana para pembeli ini, para pelanggan ini kemudian diservis dengan baik oleh Nabi SAW. Ya. Yang berikutnya Nabi juga punya kompetensi, Nabi juga bisa melakukan efisiensi. Tadi saya katakan Nabi pandai membaca pasar, ya, bagaimana melakukan efisiensi dengan berbagai macam hal, juga transparansi. Dan yang terakhir yang tadi saya sempat berapa kali singgung adalah Nabi SAW melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang memisahkan kita. Kembali saya katakan bahwa perjalanan karir Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dari umur 8 sampai 12 tahun, ya, beliau menjadi penggembala. Bahasa modernnya adalah fee based, ya. Beliau menjadi orang gajian. Ya. Umur 12 tahun, ya, beliau magang bersama pamannya atau yang dikenal dengan internship. Beliau magang, ya. Bagaimana bawa barang dagangan, kemana, gimana perjalanan, ya. Bagaimana kondisi pasar di negeri itu, ya. Yang pertama beliau menjadi orang gajian, yang kedua beliau memulai bisnis, ya, tadi dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Lalu kemudian beliau magang, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, yang berikutnya beliau menjadi investment manager, ya. Beliau menjadi manajer investasi dari orang-orang Quraisy. Setelah menikah dengan Khadijah, beliau kemudian menjadi business owner, menjadi pemilik dari bisnis. Dan hadirin khotul iman rahimakumullah, ya, yang terakhir adalah beliau menjadi financial freedom, bagaimana beliau terbebas dari masalah-masalah finansial, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadirin khotul iman rahimakumullah, saya kembalikan ke Mas Sumarwito, ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa waktu sudah pukul 5.30 dan sebentar lagi akan dikumandangkan azan maghrib. Terima kasih yang tak terhingga kepada kami sampaikan kepada Dr. Agus yang sudah menyampaikan sangat tepat sekali waktunya, sehingga tidak lebih tidak kurang. Dan sebenarnya masih ada 2 atau 3 menitan lagi, namun karena mungkin ada dari jamaah kita yang ingin ke masjid, baik kepada para jamaah, kita akan tutup, kita break sementara sampai pukul 6 kurang 10, kita akan kembali lagi. Baik dari saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk sesi kedua ini, mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengar, memperhatikan paparan dari Dr. Agus tentang masa Rasulullah mulai berdagang hingga Rasulullah berhasil menjadi leader dalam bisnis. Ya, ini adalah salah satu hal yang luar biasa, yang ini sebenarnya ini contoh untuk kita sebagai orang Islam bagaimana mentauladani apa yang sudah dicontohkan Rasulullah kepada umatnya, terutama di bidang etika dalam berdagang. Satu lagi, sungguh suatu yang menarik, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada pesan yang sangat luar biasa terkandung di dalamnya. Apabila kita mencermati, sepertinya memang seperti itu, Rasulullah dicetak sama Allah untuk menjadi figur nomor satu di dunia. Selanjutnya yang jadi masalah adalah untuk saat-saat ini sambil menunggu audiensi biar kumpul kembali kita ngobrol, dan sambil mempersiapkan para jamaah yang ingin bertanya, silahkan langsung dipencet itu tangannya, raise hand-nya. Kemudian kalau kepingin via tulisan juga bisa di-chat di grup sini. Jadi kembali, ada beberapa hal yang harus kita itu menjadi masalah, Ustaz. Seperti kita sesama Muslim. Yang jadi masalah itu, ketika teman kita diajak agreement yang bagus, misalnya, kemudian, ya, dan ini banyak kasus setelah kita kasih amanah, kemudian 1, 2 kali, 3 kali, kemudian apa? Dari, mulai sudah nggak amanah, itu seperti itu. Padahal aktivitasnya itu kalau dibilang, ya ini jadi setengah ini ya, curhatan dari banyak kasus dari kawan-kawan. Ini bagaimana mensikapinya teman-teman kita ini. Dia seorang ustadz, kemudian dia pelaku pedagang juga, tetapi ketika melakukan dagang, kenapa menjadi tidak amanah? Dan kalau kita tegur, ini sikap kita sebagai sesama Muslim itu paling nggak seperti apa yang bijak itu. Ini yang menjadi permasalahan banyak kawan-kawan, terutama teman-teman yang di sini, itu kan kebanyakan adalah orang yang bisa sebagai investor. Ini yang pelaku bisnisnya langsung, itu kadang ini yang kadang banyak yang tidak amanah. Ini hanya sekelumit beberapa kisah dari kawan-kawan yang curhat ke Ane, ya. Dan termasuk juga Ane juga punya permasalahan seperti itu. Itu sikap kita seperti apa, Ustadz, harusnya? Baik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, menarik sekali ya atas pertanyaan sekaligus curhatan ya, dan ini memang real ya. Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, ada hal yang menarik adalah bahwa Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita yang namanya amanah itu harus dikasih bingkai-bingkainya. Ya. Kepercayaan kepada rekan bisnis, ya, katakan kalau tadi dikatakan sebagai mudharib, orang yang menjalankan bisnis kita sebagai investor, itu juga harus dijaga batas-batasnya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah, ya. Walaupun ayat tersebut berisi tentang pinjam meminjam, tapi sebenarnya jauh lebih luas daripada pinjam meminjam, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, maka catatlah. Ya.
Dan Nabi SAW juga dalam banyak riwayat itu menganjurkan kepada kita untuk kemudian menjadikan saksi dalam bisnis kita. Ya. Jadi di sini diambil satu pelajaran bahwa ketika kemudian kita investasi, ketika kemudian kita kita lihat ada peluang nih untuk katakanlah menjalankan modal kita, maka itu harus ada bingkai-bingkainya agar sama-sama selamat daripada fitnah harta, ya. Yaitu diantaranya adalah dengan dicatat, diantaranya adalah dengan pelaporan, ya, diantaranya adalah dengan bukti, ya. Misalkan ambil contoh misalnya, ya, usaha penggemukan kambing misalnya, ya. Saya ketika dulu masih di Malaysia, ya, itu tertarik dengan seorang aktivis di Bandung, ya, yang dia punya usaha penggemukan domba atau kambing, ya. Maka ketika kemudian saya bilang, Kang, saya mau investasi, ya, harga satu cikal bakal domba itu sekian ratus ribu misalkan, ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, itu yang pertama adalah setelah kita transfer uang, maka dombanya itu difotokan, ya. Misalkan saya investasi 10 ekor, difotokan, ya. Kemudian juga dibuatkan nota secara tertulis bahwa tanggal sekian terima dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa walaupun dengan orang yang kita percayai, ya, tapi kita juga harus menjaga agar jangan sampai tergoda dengan harta, jangan sampai tergoda dengan setan, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada bingkai-bingkainya sehingga selamat daripada apa yang disampaikan oleh Mas Wito tadi. Di antaranya adalah dengan cara ditulis, dengan cara pelaporan, dengan cara kemudian menyaksikan langsung, ya. Apalagi kalau misalnya investasi jarak jauh seperti dari Abu Dhabi ke Indonesia, ya, maka pada saat libur atau misalkan pada saat ada yang pulang, ya, nitip tolong dong lihatin, ya, investasi saya di anu, ya. Jadi itu paling tidak meminimalisir peluang untuk kemudian rekan bisnis kita itu tidak amanah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, Masya Allah, Insya Allah. Kembali saya sampaikan kepada para jamaah yang ingin bertanya, tafadhol. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Wito. Ya, silakan Pak Ali, tafadhol. Kalau masalah gender, apakah anak perempuan juga masalah diajarkan berdagang dan sebagainya itu termasuk juga, Ustaz? Apakah ada contoh apa enggak ya? Gitu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Pak Ali. Nih istri saya baru kembali dari Bogor. Beliau salam buat istrinya Pak Ali dan anak-anak. Baik. Ada satu kajian menarik tentang Khadijah sebenarnya Pak Ali. Ya. Di mana tadi saya sampaikan bahwa Khadijah itu kan seorang saudagar, ya. Khadijah itu seorang pedagang, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi bahasan di kalangan para ulama tentang bagaimana seorang wanita berdagang dan usaha, ya. Di sini kalau kita lihat bahwa tidak ada perbedaan gender, ya, dalam mengajarkan anak untuk memiliki jiwa entrepreneur, ya. Jadi dengan demikian bahwa ketika kita punya anak perempuan, ya, kita juga bisa melatih dia untuk memiliki jiwa entrepreneur, ya. Walaupun dengan batasan-batasan yang disampaikan oleh para ulama, ya. Contohnya misalnya bahwa, ya, dia tetap pada saat dia berbisnis nantinya tidak mengganggu dia daripada kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu, ya. Karena Al-Qur'an mengatakan, ya, bahwa wanita itu tugas utamanya adalah bagaimana mendidik dan juga melayani suaminya. Jadi kembali bahwa kajian tentang gender, tentang wanita, bolehkah untuk kemudian dilatih untuk bisnis, entrepreneur dan lain sebagainya, sebenarnya tidak ada perbedaan, mereka juga berhak, tapi nanti tinggal dalam jenis usaha yang bagaimana, kemudian juga
tentang masalah kewajiban dia yang asasi, yaitu bagaimana melayani suami dan mendidik anak-anaknya. Ya. Dan itu diambil kesimpulan dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok wanita pedagang yang sukses. Ya. Cuma Khadijah radhiyallahu anha ini kalau kita lihat sebagai business owner, beliau lebih banyak menjalin relasi bisnis dengan orang-orang yang dipercaya. Jadi beliau hadirin khotimah rahimakumullah, karena punya banyak anak dan lain sebagainya, maka beliau lebih mengambil sebagai investor. Ya, jadi itu secara waktu juga bisa lebih banyak untuk keluarga dan lain sebagainya. Karena kalau kita baca dalam sejarah dari Nabi SAW saja, Khadijah itu punya 6 anak dari Nabi SAW. Belum dari suami yang kedua, belum dari suami yang pertama. Ya, jadi kembali bahwa tidak ada batasan gender untuk mengajarkan anak ya, memiliki jiwa entrepreneurship, dan boleh saja anak perempuan dilatih ya, untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Yang penting tadi tanamkan bahwa kewajiban dia yang asasi adalah bagaimana dia mendidik anak dan melayani suami. Demikian, wallahu a'lam. Bagaimana Pak Ali? Sudah cukup puas ya? Insya Allah tidak ada perbedaan. Tinggal dikasih tentang kewajiban yang asasi bagi seorang perempuan. Nah, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Heru. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, apakah ada batasan dalam mengambil keuntungan dalam berdagang? Misalnya menjual 2 kali dari modal. Demikian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin hadirat perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah KMII dan juga jamaah yang lainnya. Ada satu hal yang menarik ketika Nabi SAW ya, mempercayakan kepada seorang sahabat yang bernama Umar Al-Bakri. Ya. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenal pandai berdagang. Ya. Sampai ada satu kalimat dari para sahabat bahwa andaikan ia mengatakan bahwa pasir ini ya layak untuk dibeli, niscaya orang pada beli. Jadi artinya pinter bener ya beliau ininya. Jadi Nabi SAW pernah memberi kepadanya sejumlah uang, anggaplah 1 dinar, anggaplah, untuk membeli seekor kambing. Anggaplah demikian. Ya. Maka kemudian berangkatlah sahabat ini ke pasar, dan dia membeli seekor kambing dengan harga 1 dinar. Ketika dia balik, di perjalanan, ada orang yang tertarik dengan kambing itu. Ya. Dan dengan ridho, ya, kambing tersebut dijual dengan harga 2 dinar. Ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, setelah dia dapat 2 dinar, dia kembali lagi ke pasar, beli 1 ekor kambing ya, dengan harga 1 dinar, dan kembali kepada Nabi SAW sambil menyerahkan 1 ekor kambing dan uang 1 dinar. Ya. Dari kata Nabi kemudian bertanya, dari mana ini? Bukankah tadi dikasih uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing? Kok sekarang ya itu bawa 1 ekor kambing dan uangnya utuh 1 dinar? Ya. Maka diceritakanlah yang terjadi. Hadirin khotimah rahimakumullah, di sini para ulama mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan. Ya. Sahabat itu kalau kita lihat ya bagaimana beliau mengambil 2 kali lipat dari yang modal, seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Heru. Ya. Modalnya 1 dinar, ya, dijualnya 2 dinar. Ya. Ini kan 2 kali lipat, gitu ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, artinya untungnya itu 100%. Ya. Dan itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Cuma yang menjadi batasan dalam jual beli dalam fikih Islam adalah antarodin. Ya. Bagaimana saling ridho, tidak ada manipulatif, tidak ada penipuan. Ya. Kecuali kalau kemudian terjadi penipuan. Ya. Misalkan, oh ini kambingnya bagus bener nih, gini. Ya. Wah, nanti kamu bisa jual lagi nih 3 dinar misalnya ya. Ya, padahal hadirin khotimah rahimakumullah tidak demikian. Ya. Kalau seperti itu baru itu terlarang. Ketika ada tindakan manipulatif, ya, ada kita menipu dan lain sebagainya, maka itu tidak dibolehkan. Ya.
Dulu saya masih ingat ketika di Malaysia, banyak beberapa teman-teman itu belanja di Tanah Abang, misalkan saya ingat itu baju renang untuk muslimah misalnya. Itu kan agak jarang ya. Di Tanah Abang katakan beli 100.000, bawa ke Malaysia dijual 100 ringgit, sama 100-nya. Tapi kan 100.000 dengan 100 ringgit itu beda. Ya. Kalau sekarang harga ringgit itu sekitar 3.450, Ustadz kok hafal? Karena saya bilang putri saya kuliahnya di Johor di Malaysia. Ya, hadirin khotul iman rahimakumullah, maka berarti 100.000 modalnya dijual 300.000, hampir 350.000. Berarti ini malah 200% gitu. Jadi sepanjang itu antarodin, maka tidak mengapa. Karena orang juga saat itu berpikir bahwa belum ongkosnya, belum nyarinya, dan lain sebagainya. Jadi kembali Pak, bahwa tidak ada batasan mengambil keuntungan. Seandainya mengambil keuntungan 100%, tapi caranya tidak menipu, saling ridho, tidak ada pemaksaan, maka jual belinya sah dan Allah akan berkahi daripada keuntungan. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, cukup jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Taufik. Tafadhol Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Ya, bagaimana Ibu Ustazah, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Beliau baru habis dari Bogor, dari yayasan, sekarang baru nyampe tadi ke Jakarta. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti ya di darat. Amin, amin. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah pernah Nabi berdagang tapi beliau rugi? Gitu ya. Kalau saya dengar kan selalu ada untung-untung dan cukup bagus. Tapi kan namanya risiko dagang kadang-kadang ada ya, walaupun mungkin kita sudah sebisa-bisanya. Cuman saya pengen tahu apakah Nabi pun pernah mengalami gitu ya. Yang kedua, apakah semenjak beliau diangkat menjadi Nabi, beliau tetap berbisnis tapi mungkin pasif? Ya, seperti mungkin barusan diceritakan menjual kambing dengan sahabat yang lain misalkan. Beliau memang mungkin tidak langsung, tapi di belakang itu. Apakah jadi profesi yang misalkan terus berlangsung, bukan cuma sekali aja gitu ya? Atau mungkin beliau berbisnis yang lain, bisa jadi, atau mungkin bertani atau apa, yang mungkin jarang terdengar cerita setelah masa kenabian beliau dalam hal berbisnis ini. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, ini dua pertanyaan yang luar biasa menarik. Yang pertama adalah, apakah terdapat riwayat bahwa Nabi SAW itu dalam berdagang itu rugi? Ya, hadirat perindustrian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sependek yang saya baca, ya, memang belum saya dapatkan riwayat bahwa Nabi mengalami rugi. Ya, tapi ya, makna rugi di sini apa? Ya, maksud saya gini, Nabi SAW ya terkadang memberi ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi beliau dagang dan kemudian kalau ada yang membutuhkan beliau kasih, seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah itu seorang pedagang kain di kota Baghdad. Ya. Jadi kalau kita baca dalam beberapa riwayat, itu tokonya di Baghdad itu rame. Nah, yang menarik ramenya itu bukan dari pembeli lagi, bukan dari pembeli saja, tapi termasuk dari orang-orang yang minta, gitu. Karena beliau ini termasuk dikenal orang baik, gitu. Jadi Imam Abu Hanifah itu selain berdagang dan orang senang bisnis dengan beliau sebagai ulama, tadi kata Mas Wito, wah ini jarang yang, maksudnya bukan jarang, luar biasa begitu ya, beliau juga ulama tapi bisa menjaga reputasi menjadi seorang pedagang yang baik, jujur ya. Nah, yang ramai ke toko beliau itu bukan saja itu, tapi juga orang-orang miskin yang datang meminta dan diberi ya. Jadi kembali bahwa kalau dalam hitungan orang yang beriman, maka itu nggak dikatakan merugi, gitu. Ya. Tapi kalau dikatakan misalnya balik modal, ya mungkin iya balik modal. Jadi kembali bahwa Nabi SAW sependek yang saya baca, tidak pernah saya dapatkan beliau bisnis dan kemudian merugi. Adapun ya ketika beliau melakukan dagang,
maka yang ada dalam benak beliau itu bukan hanya keuntungan, termasuk juga beliau suka memberi ketika beliau dapatkan ada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu nggak dianggap rugi, itu nggak dianggap rugi karena ada hitungan pahala gitu. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Ya, jadi kalau kita baca dalam beberapa kitab sirah, ya, Nabi itu memasuki usia ke-37 tahun. Ya, Nabi itu sudah menjadi investor. Ya, jadi Nabi tidak langsung terlibat dalam bisnis teknis. Kalau tadi saya ceritakan bagaimana beliau ke pasar Suk Ukaz, ya, pasar Ukaz, ya, Dzul Majinnah. Jadi beliau selain bawa dagangan ke negara-negara kayak Syam, Yaman, beliau juga di Mekah sibuk. Nah, ketika umur 37 tahun beliau sudah menjadi investor. Jadi beliau tidak ikut secara teknis, ya. Tapi beliau menjadi investor. Ya. Dan itu beliau gunakan waktu untuk beribadah di Gua Hira. Ya. Sampai puncaknya umur 40 tahun, kemudian Allah lantik beliau menjadi seorang nabi. Yeah. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita umur 40 sudah financial freedom belum gitu ya, atau masih ini. Jadi baik, Nabi SAW itu menjadi investor. Nah yang kemudian menjadi ininya adalah setelah beliau dilantik menjadi seorang Rasul. Yeah. Saya lupa ngasih materi ke Mas Wito, cuma kalau nggak salah setelah ini kita akan membahas bahwa Nabi itu ternyata bukan orang miskin. Kalau nggak salah kajian berikutnya adalah tentang harta Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi SAW itu, sependek yang saya pelajari, ternyata beliau adalah orang kaya yang memilih hidup sederhana. Oh. Ya. Contoh misalkan, ya, Nabi ketika menikah dengan Khadijah, maharnya itu 20.000 dinar dan 30 ekor unta. Ya, Mas Wito dan rekan-rekan yang di Abu Dhabi bisa mengkalkulasi kalau 30 ekor unta, satu ekornya aja udah berapa. Anggap satu ekor ada 20 juta, Mas Wito ya. Kalau 20 juta kali 30 udah 600 juta. Unta merah 600 juta. Ya. Sedangkan 20.000 dinar, satu dinar itu 2,5 gram. Ya, satu dinar itu 2,5 gram. Kali 20.000. Berarti berapa ribu gram? Nah, kalau 1.000 gram, ini Mas Taufik tahu, berarti kilo kan? Ya. Iya. Jadi kita mas kawin itu 10 gram, 20 gram. Ya, jadi saya lupa apakah ini masuk dalam kurikulum kita atau tidak. Cuma kesimpulan saya adalah Nabi itu orang kaya yang memilih hidup sederhana. Ya. Coba lihat kendaraannya saja. Ya. Mohon maaf nih para hadirin yang di sini, mobilnya apa misalnya? Seandainya pun mobilnya branded, mewah, tapi paling 1 atau 2. Ya. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan berapa unta yang dimiliki oleh Nabi? Dalam riwayat sampai 6. Ada yang namanya Qaswa, ada yang apa, itu baru unta. Ya. Belum kudanya Nabi SAW. Ya. Belum bighal. Bighal itu peranakan antara keledai dengan kuda. Itu namanya bighal. Ya. Salah satu yang terkenal dari bighal Nabi itu dikasih nama dengan Duldul. Itu adalah pemberian daripada Raja Muqawqis dari Mesir. Ya. Dan Duldul ini begitu famous, begitu terkenal karena umurnya panjang. Ya. Dia mati di zaman Muawiyah menjadi khalifah. Ya. Itu baru belum kemudian kambingnya. Ya. Bahkan saya baca dalam riwayat bahwa Nabi itu selain memiliki unta tunggangan, Nabi memiliki 20 ekor liqah. Liqah itu adalah unta yang diambil susunya, jadi unta perah. Ya. Sangat banyak, dan saya kira kalau memang itu masuk dalam kurikulum, berarti 2 pekan atau bulan depan kita membahas itu. Hadirin khotimah rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa Nabi SAW orang kaya yang memilih hidup sederhana. Kembali kepada pertanyaan Mas Taufik tadi, ya, bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, ya, itu tidak didapatkan riwayat beliau menjadi pedagang lagi, ya, tapi banyak yang mengatakan beliau menjadi investor, ya. Dan bukan saja Nabi pedagang itu, Abu Bakar, Umar, ya. Nanti kita akan coba kupas kapan-kapan. Jadi Abu Bakar itu pedagang sembako, ya. Jadi kebutuhan makanan pokok untuk Mekah saat itu yang menjadi
barang dagangan Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab itu barang-barang kecil, ya. Kalau kayak kita mungkin snack, ya, kayak gitu-gitu. Ya, jadi masing-masing punya. Tolha bin Ubaidillah itu apa, Abdurrahman bin Auf itu apa, ya. Sekali lagi saya mention bahwa sering kita membahas atau para ustadz membahas tentang infak dan sedekahnya para sahabat. Tapi jarang dibahas, nih sahabat uangnya dari mana? Ya, jarang dibahas. Ya, yang kita tahu bahwa Utsman menginfakkan sekian, Abdurrahman bin Auf menginfakkan sekian, Tolha bin Ubaidillah sekian. Jarang dibahas tentang ini para sahabat infak sampai segitu itu kerjanya apa? Ya, ini di KMMI aja misalnya saldonya sekian sekian, banyak ekspatriat nih saldonya sekian nih. Ya, gimana para sahabat dulu? Ya, dan ternyata mereka kebanyakan adalah pedagang. Ya, tapi ini jarang dibahas. Jadi saya kira bahwa Nabi SAW ya setelah beliau dilantik menjadi Rasul ya dalam beberapa pendapat beliau menjadi investor ya dan bukan pedagang teknis ya dan beliau juga banyak harta tapi Nabi SAW lebih memilih hidup sederhana ya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa Nabi SAW bukan seperti yang digambarkan oleh orang orientalis. Nabi itu bukan orang miskin yang maaf numpang hidup dari Khadijah, tidak. Ya, tapi Nabi SAW adalah seorang entrepreneur yang berhasil dan ya, beliau adalah seorang yang apa namanya tadi qadirun alal kasbi ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, cukup jelas. Salam juga untuk Uya Mufida dari istri saya Ustaz. Oh iya, ini beliau di samping saya nih, cuma nggak mau muncul ini. Ini istri saya samping saya juga nih. Oh nggak mau. Ya, gitu ya. Jazakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, jazakallah Pak Taufik, luar biasa pertanyaannya. Ustadz, berarti untuk pertemuan akan datang bulan depan, kita masukkan ke tentang harta Nabi Muhammad ya. Oh iya, baik, boleh. Ya, kita sisipkan di situ. Kira-kira nanti kalau misalkan memang bisa dua judul, nggak masalah Ustadz. Misalkan ya. Tentang harta ini dibutuhkan waktu cuma sekitar 20 menit. Ya, tambah dengan materi selanjutnya. Itu ya. juga nggak masalah. Kalau memang waktunya mencukupi, akan saya tambah dengan beberapa contoh perniagaan yang dilakukan oleh para sahabat. Baik Ustaz. Nanti kita akan kemas bahasanya. Ya, jamaah KMMI rahimakumullah, masih ada waktu, silahkan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sambil menunggu dari penanya berikutnya, Ustadz, sebenarnya kalau kita berkembalikan bahwa konsep dagang yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sangat lengkap, kalau kita mau mengikuti sangat luar biasa, dan insya Allah kita terjaga dari hal-hal yang negatif ya, kurang lebih seperti itu Ustadz. Seperti pertama kita harus jujur. Nah ini jujur ditempatkan di nomor 1 kan. Ini jika seseorang berdagang tidak jujur itu bakal tidak akan bisa berdagang. Betul. Kemudian Aldi pandai membaca peluang, menjaga customer, kemudian menjaga kepuasan customer, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik terhadap customer, kompetensi. Kemudian artinya seseorang ketika memilih usaha itu harus punya kompetensi di bidang usaha yang akan digeluti, sehingga tidak akan ilmu itu sangat dibutuhkan. Maka itu sebelum melangkah ke bisnis yang akan dijalankan, seseorang itu harus mempersiapkan knowledge-nya dulu. Kemudian efisiensi, terus transparansi, memberikan
persaingan yang sehat. Ini sangat luar biasa. Namun yang menjadi masalahnya adalah ketika implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat di pasar atau bagaimana, itu bahkan sudah jujur, saya kira itu di pasar itu sangat sedikit sekali orang yang jujur. Terus sebenarnya ini adil nih, yang fair, ini kebanyakan unfair, Ustaz. Nah, ini Masya Allah ini. Nah, kalau pandai membaca peluang, memang ini sudah lumrah, semua para pedagang rata-rata mampu membaca peluang. Itu, baca peluang. Terus yang poin yang jujur, kemudian fair, kemudian kompetensi ini, Ustaz. Kompetensi kadang karena mendapatkan kita sebagai misalkan investor, setelah kita meeting kemudian mendapatkan satu gambaran tentang potensi bisnis A, kemudian kita tertarik secara kayak terhipnotis sehingga kita berbondong-bondong untuk menginvestasikan apa yang kita punya ini. Kemudian transparansi kebanyakan adalah memang dilakukan, tetapi ya kalau yang masih pemula itu kebanyakan transparansinya itu cuma 1, 2, 3 bulan, habis itu goodbye. Yang ini persaingan yang sehat ya masih, kalau kita lihat di pasaran masih ini sih. Yang menjadi PR adalah bagaimana menciptakan pedagang-pedagang yang jujur. Ya, kemudian yang adil. Ini PR terhadap kita untuk kaum muslimin yang sebagai pelaku bisnis ini, jujur dan adil ini yang sangat dikedepankan, sama kompetensi di bidangnya. Baik, ke para jamaah sepertinya kok sepi-sepi. Ada satu sepertinya, sebentar saya cek. Oh, sepertinya tidak ada, Ustaz. Ya, baik. Kalau di Jakarta udah mulai larut ini. Iya, baik, ini sudah pukul 18.30, karena dari para jamaah sepertinya idem dan mungkin sudah cukup ini, cukup puas cukup jelas apa yang disampaikan Ustadz, sehingga tidak banyak pertanyaan. Atau mungkin pada tidur. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin sukses dalam berdagang, contohlah baginda Rasulullah SAW. Kesimpulannya, salah satunya adalah kedepankanlah jujur, kemudian adil, kemudian pandai membaca peluang, menjaga komplain, selalu menjaga kepuasan customer, memberikan pelayanan terbaik atau excellent service, kemudian kompetensi, efisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat. Demikian kami sampaikan. Jazakallahu khairan kasir kepada Dr. Agus yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Dan kemudian sebagai penutup, tafadhol Ustaz dipimpin doa untuk kegiatan hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضل سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mari acara ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan jazakallahu khairan katsir kepada Dr. Agus. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama di minggu keempat kajian KMMI tentang Sirah Nabawi. Baik. Kemudian kami selaku pemandu acara pada sore hari ini mohon maaf dan tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang sudah hadir pada sore hari ini. Selanjutnya kami sampaikan, mari kita lihat, kita kunjungi link KMMI. Jadi mudah-mudahan lewat subscribe dari para jamaah, dakwah dari KMMI bisa meluas sampai ke penjuru dunia. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pamit semuanya. Jazakallah Ustaz. Terima kasih jumpa lagi. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Pak Terima Wito. kasih panitia. Yo, Pak Samidi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali, Pak Samidi, Pak Taufik. Terima kasih semuanya ya. Detri, dan Terima kasih, semangat Bapak Ibu semuanya. kawan-kawan, Pak Juni.